Nah, kita berbicara yang 15% ini yang tadi ditanyakan Mbak Vicky, kenapa belum hamil? Kenapa belum hamil gitu, Ya, Dok? jadi kalau misalkan ini berandil dari dua, ya dua-duanya memang bisa menyumbangkan masalah, baik dari laki-lakinya maupun perempuannya. Kan mesti Mbak Vicky juga pernah dengar mungkin saudaranya atau tetangganya atau teman-temannya kalau reuni itu tanya sudah punya anak belum? Ya. Iya, Jadi itu itu kan menjadi sensitif sekali, betul, sensitif sekali. Terutama malah justru kepada yang punya saudara mungkin laki-lakinya atau bapaknya yang bermasalah. Untuk kasus-kasus azoospermia, ya, azoospermia itu spermanya nggak keluar. Nggak keluar dalam artian gimana nih, Dok? Jadinya entah dia tidak berproduksi sperma atau tersumbat dia tidak keluar. Jadi yang keluar itu hanya airnya saja gitu ya. Bapak saya memang punya kendala misalkan seperti itu. Ya saya juga punya faktor seperti itu. Faktor resiko lah ya, Dok. Faktor risikonya lebih tinggi dibanding orang yang bapaknya tidak seperti itu. Hanya bagaimana kita itu, faktor risiko itu menjadi suatu kenyataan tergantung dengan lifestyle kita. Oh, ya. Lifestyle-nya berarti kayak misalnya, Dok, kayak makanan-makanan juga perlu dijaga ya, Dok? Oh, sangat perlu. Makanan, aktivitas, stres, istirahat cukup, ya, olahraga itu menjadi suatu kesatuan yang terintegrasi. Artinya tidak hanya satu faktor, banyak faktor. Makanya kalau ditanya misalkan, ya saya sering sekali ditanya, loh tetangga saya merokok gitu loh, tapi anaknya banyak, kok saya nggak bisa? Kan salah satu faktor. Betul. Ya, faktor tuh banyak sekali. Seperti itu. Tapi bagian dari gaya hidup sehat salah satunya tidak merokok. Dok, mau tanya nih, Dok, nih. Kalau misalnya, Dok, tadi tentang hamil ya, Dok ya. Kalau posisi berhubungan itu berpengaruh juga nggak sih, Dok? Ya, tadi sebenarnya sudah terjawab secara implisit dari yang saya sampaikan. Orang diperkosa bisa hamil juga. Oh iya, iya. Ya, posisinya seperti apa? Ya nggak tahu, Dok. Nggak jelas, ya kan? Artinya sebenarnya itu tidak sangat berpengaruh. Memang sih secara teori ada 3 posisi yang menentukan secara arti klinis ya. Artinya yang pertama posisi klasik lah, laki-laki di atas, perempuan di bawah. Yang kedua woman on top. Oh ya. Yang ketiga ya orang bilang posisi doggy style. Ya. Tapi prinsipnya satu bisa penetrasi. Yang kedua bisa ejakulasi. Okay. Nah, itu bisa terjadi suatu kehamilan. Untuk berbicara masalah hubungan ya, bukan kelainan yang lain. Iya, betul, betul. Jadi bisa penetrasi, bisa ejakulasi. Bahkan apabila terjadi ejakulasi di introitus vagina, di mulut depan, mulut rahim. Mulut liang vagina. Iya. Ya, di depan vagina, misalnya tumpah di situ. Ya kan? Itu 4,9% masih bisa terjadi suatu kehamilan. Walaupun itu di luar, ibarat kata kan itu di luar, cuman tapi tumpah di depan. Ya mungkin kalau orang-orang yang masih KB ya mungkin telat nyabutnya lah gitu ya. Iya. Ya, jadi itu masih bisa terjadi suatu kehamilan 4,9% plus minus 5%. Ya. Oh gitu ya, Dok. Ya, jadi ini ada kasus-kasus infertilitas terselubung ini mulai banyak nih, Mbak Vicky. Apa itu? Ini yang dinamakan dengan vaginismus. Oh iya, sering mendengar istilah itu sih, Dok. Vaginismus ini adalah sebenarnya dia kelainan, bukan hanya masalah kelainan pada psikisnya, tapi lebih kepada otot-otot di bagian vagina, sehingga tidak bisa penetrasi, merasa kesakitan, merasa susah. Ini sudah banyak dan perempuannya merasa rendah diri kan, tidak bisa melayani suaminya seperti itu. Dan ini datang kita, wah ternyata sudah 3 tahun, 4 tahun, bahkan yang saya kemarin temukan 9 tahun. 9 tahun, Dok. Dan alhamdulillah suaminya masih setia. Itu yang luar biasa gitu ya. 9 tahun tidak bisa penetrasi. Tapi saya tanya bisa klimaks. Suami bisa ejakulasi bisa. Ya. Tapi perempuannya yang nggak bisa. Saya temukan yang 9 tahun memang akhirnya kita bantu bisa penetrasi. Alhamdulillah sudah hamil. Yang kedua 7 tahun tapi dia datang ke kami belum sempat bisa, baru beberapa kali ketemu dan saya baru hanya edukasi karena kita pada kasus-kasus vaginismus kita tidak banyak intervensi terhadap ibunya karena memang itu kelainan jadi sakit memang. Mau gitu berhubungan itu sakit. Ya alhamdulillah dengan tadi dia termasuk yang 4,9%. Ya, dia datang dengan hamil. Wow. Ya, dengan hamil.
Ya, mungkin kalau masalah ini kita bisa nanti podcast berikutnya. Betul ya. Iya. Oh, iya Gitu. nanti ada sesi lain ya, Dok ya. Ya, Oke. betul, ya. Pernah mendengar nih istilah yang katanya posisi berhubungan kalau misalnya lagi berhubungan terus ceweknya tuh jangan bangun dulu nih, ditahan tuh emang berpengaruh ya, Dok? Iya, sebagian memang ada yang menyatakan pendapat pakar seperti itu. Karena sebenarnya tidak bangun saja. Artinya dalam posisi nyaman lah. Misalkan hubungan setelah ejakulasi, ya kan, suami ejakulasi, mungkin penetrasi sudah dihentikan, ya ibunya mau tiduran dulu dalam posisi yang nyaman, silakan. Ya memang untuk sperma yang cepat, dia bisa mencapai ke saluran telur, itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Oh gitu ya, Dok. Ya, jadi mengkondisikan saja. Walaupun langsung kegiatan dan sebagainya itu mungkin tidak terpengaruh banyak karena sperma yang betul-betul prima dia tetap bisa masuk, tapi mengkondisikan saja. Oh, oke. Ya, mengkondisikan, tidak banyak goncangan, tidak banyak kontraksi. Karena kadang-kadang dengan kontraksi mungkin ibunya juga orgasme, itu juga bisa bikin kontraksi dan menghambat jalannya sperma. Tapi bagi sperma yang prima insya Allah tetap masih bisa masuk. Terus pasti bisa terobos lah ya, Dok. Ya. Kalau kata itu kan terobos aja gitu. Ya, tapi yang namanya ejakulasi kan tidak hanya satu sperma. Oh banyak ya, Dok? Banyak. Normalnya sekali ejakulasi itu 15 juta minimal. Banyak ya, Dok? Banyak. Nah, jadi kita ini sebenarnya sudah termasuk pilihan. Dari sekian juta punya ayah kita, Iya. kita sudah menjadi Kita pilihan. yang terpilih ya, Dok, ya? Terpilih gitu. Kita memberikan kesempatan untuk itu. Oke. Ya, kalau sudah ketemu dalam 24 jam akan terbentuk embrio itu. Ya, 24 jam terbentuk embrio. Tapi biasanya kita butuh waktu sekitar 8 sampai 11 hari setelah pembuahan baru kalau dites pack positif. 8 sampai 11 hari lah. Oh iya. 1 minggu lah. Kalau gitu ya. misalnya ini ada nih ya teman saya nih ya, Dok, katanya test pack-nya tuh garis 2, tapi setelah itu dia mens. Itu gimana, Dok, Ya, kasusnya? jadi mungkin garis 2-nya tuh samar. Iya, betul. Ya, jadi samar. Jadi kalau kita test pack ini kan menggunakannya cara kerjanya menggunakan HCG. Jadi hormon HCG itu hormon gonadotropin yang terjadi di urin kan. Jadi pada saat di test pack dia akan kelihatan garis 2. Kalau samar itu biasanya HCG yang dibentuk oleh embrionya sendiri, belum yang terjadi oleh karena interaksi antara ibu dengan bayi nempel. Ya, sehingga kadarnya masih lemah, masih sedikit, sehingga di test pack masih samar. Sebenarnya samar. embrionya sudah terbentuk, Cuman gagal nempel dia di oh, rahim. gagal nempel ya, Dok. Jadi gagal nempel. Ya, jadi gagal nempel jadi seperti menstruasi. Sebenarnya seperti keguguran secara spontan. Tapi itu perlu pemeriksaan nggak sih, Dok, kalau kayak gitu? Ya, kalau berulang kali. Oh, kalau misalnya Ya, kalau berulang kasusnya kali, ya jangan-jangan memang embrionya ada masalah. Bagaimana embrio ada masalah? Ya, bisa dari kualitas sel telur atau kualitas spermanya atau tempat nempelnya kondisinya tidak baik. Rahimnya masalah. Nah, balik itu lagi. makanya balik lagi untuk diperiksakan. Iya. Lah, tapi kan misalnya, Dok, kan kita nggak tahu nih kalau misalnya kasusnya kayak gitu. Tadi di test pack samar nih, terus habis itu selang berapa hari kan mens. Kayak gitu kan dikiranya ya udahlah mens biasa nih, nggak mungkin hamil. Lah kita taunya kalau dia itu tuh aslinya tuh hamil tuh gimana ya, Dok? Nah, ini yang dinamakan dengan biochemical pregnancy. Jadi kehamilan biokimia. Secara klinis tidak dihitung hamil, tapi secara sebenarnya ada proses di situ. Jadi gagal terjadi penempelan atau implantasi sehingga dia gagal hamil. Ya, jadi secara klinis tidak dihitung, tapi kita punya apa namanya anggapan bahwa bukan anggapan ya, berarti ini sudah suatu proses sudah terjadi. Sebenarnya dia bisa hamil, tinggal bagaimana untuk kasus-kasus yang seperti ini. Gitu ya, Dok. Ya, Berarti bisa dikategorikan itu sebenarnya hamil ya, Dok. Tapi ada kehamilannya. ada kehamilan, cuman Ya. biasanya kalau sebabnya itu karena apa itu, Dok? Kalau akhirnya mens nggak jadi kehamilan itu kenapa, Dok? Ya itu yang tadi saya sebutkan. Mungkin kualitas embrionya tidak baik. Oh, enggak. Ya, pada spermanya yang kurang bagus atau sel Sel telurnya telurnya. kurang bagus, ya kembali kepada DNA tadi yang terbentuk. Ya, bahkan kalau misalkan itu malah cacat mayor bayinya. Oh, gitu Jadi ya, dia Dok. tidak bisa, memang itu sudah selektif alam. Oh. Ya. Atau rahimnya bermasalah, tempat penempelannya.
Mungkin rahimnya ada tumor, ada polip, ya, mungkin bekas infeksi, ya, atau mungkin dulunya bekas sesar, bekas kuret yang berulang. Itu juga akan mempengaruhi kualitas dari tempat penempelan embrionya sendiri. Oh gitu dok. Ya. Nih dok, mau tanya lagi nih dok. Kalau misalnya kan tadi ya dok, ada yang menunda nih kehamilan, terus kan ada yang baru menikah karena menunda pasang KB nih dok. Itu kira-kira nanti berpengaruh nggak sih dok sama kesuburan? Bisa. Bisa ya dok. Ya, yang pertama kalau misalkan ingin menunda, sebaiknya ini sedulur Margono ini tahu berapa lama sih ingin menunda, gunanya untuk apa, dan periksakan itu untuk mengetahui sebenarnya saya itu ada masalah atau enggak. Kalau tidak ada masalah kan nundanya pilihan KB banyak. Tapi kalau ada masalah, pemilihan jenis KB nanti bisa berakibat pada kesuburan yang datang. Sebenarnya kalau misalkan tidak ada masalah, ya, yang paling mudah atau gampang menunda yaitu dengan coitus interruptus, ya, senggama terputus. Apa itu dok? Ya, jadi tuh, ya, sebelum ejakulasi sudah dicabut duluan. Oh mungkin kadang ada yang menyebut KB alami ya dok ya? Ya, KB alami itu sebenarnya Nggak ada ya dok? Malah lebih cenderung pada KB menyusui. Ini istilah. KB Kalau orang menyusui. menyusui, itu kan efek KB-nya ada, Mbak Vicky. Apa ya dok? Ya, dia punya efek KB. Ya, jadi kalau orang menyusui, tidak terjadi ovulasi, maka dia ada sisi efek KB-nya. Itu sebenarnya yang dinamakan dengan KB alami. Oh itu ya dok. Ya, jadi sebenarnya kalau orang bilang mungkin lebih kepada KB sendiri. Ya, Iya. KB sendiri itu coitus interruptus, jadi tidak dikeluarkan di dalam. Berarti kalau misal sekiranya nih dari cowok yang dari laki-lakinya mau keluar, ditarik dulu gitu ya? Tarik dulu, ya. Cuma angka kegagalannya kan juga tinggi, ya kan? Tapi itu Ya tetap lagi enak-enaknya dicabut kan gitu. Jadi kan itu angka kegagalannya juga tinggi. Ya, termasuk juga pada semen. Semen itu di cairan madhi, bukan mani ya. iya Maji. Itu ada sekitar hampir 10% itu ada spermanya bisa keluar di situ. Ya, jadi banyak juga kasus-kasus, loh saya kok bisa ini ya, hamil ya, istri saya mau saya dikeluarkan di luar terus. Nah, itu karena salah satunya itu. Nah, yang kedua, kalau misalkan yang tidak berkaitan dengan hormonal wanita, bisa menggunakan kondom. Oh iya. Kalau ingin menunda, ya kan, menggunakan kondom. Jadi kan tidak mempengaruhi itu. Ya, yang ketiga dengan menggunakan KB kalender. Sekarang kan banyak sekali tuh aplikasi mengenai Iya, betul. ovulasi. Ha-ha. Tapi kembali kepada tadi yang saya sampaikan bahwa diperiksakan dulu Ada masalah atau ada masalah enggak? apa tidak. Jangan-jangan memang ovulasinya berbeda dengan yang lain. Ya Iya. jadi Betul. ya tidak sesuai dengan di aplikasi gitu. Ya, jadi kalau misalkan mau menunda seperti itu. Kalaupun misalkan pingin yang lebih apa ibaratnya yang lebih terjaga, ya memang saran saya kalau tidak ada apa-apa ya pakai pil KB itu lebih aman. Jadi yang tetap tiap bulan dapat haid. Tapi kan tetap aja. Tapi kalau kayak gitu ada ini ya nggak sih, resikonya nggak sih dok? Ya, Kalau tetap pasang ada. KB. Kalau KB, kalau misalkan yang berkaitan dengan hormonal kan ada riwayatnya seperti apa. Misalkan ada hipertensi, ada gula, ada penyakit sistemik lain, ataupun ada keturunan kanker dan sebagainya, itu kan kita pertimbangkan. Betul. Makanya periksa itu sekaligus untuk konsultasi. Itu ya pentingnya periksa ya dok ya. Betul. Itu kalau periksa berarti lebih baik di awal atau sebelum menikah, atau ya kalau udah terlanjur ya udahlah pas menikah gitu. Ya. Baiknya gimana dok? Untuk konsultasi sih sebenarnya sebelum menikah, premarital tuh bisa dilakukan. Tapi memang keterbatasan kita itu adalah kalau misalkan kita mau pemeriksaan dalam, artinya pemeriksaan vagina ataupun USG transvaginal, kita tidak bisa lakukan. Jadi kita hanya memeriksakannya sampai maksimal USG transabdominal lewat perut. Lewat perut itu ya dok ya. Tapi setidaknya sudah ada sebagian besar itu sudah diketahui apakah ada permasalahan, terus KB apa yang paling tepat untuk ibu ini untuk menunda kehamilan apa, yang supaya tidak berefek pada kesuburannya mendatang. Seperti itu. Karena juga banyak juga orang pakai pil nih. Iya. Tapi ya ini saya minumnya kalau suami pulang. Suaminya pulangnya 2 bulan, 3 bulan sekali. Lah itu efektif nggak sih dok? Nggak efektif. Tetap aja ya dok, orang minumnya baru. Betul. Kecuali pakai pil kontrasepsi darurat yang diminum hanya pada saat setelah berhubungan. Ada. Wah ada itu dok. Ya, jadi ini kan perlu konsultasi. Iya. Karena banyak. Banyak ya dok. Iya, banyak. Ternyata banyak nih ya. Banyak. Ya, bahkan sekarang mungkin
Sudah pernah dengar nih banyak di TikTok tuh. KB koyo. Apa itu dok? KB koyo? Kayak koyo aja, pasang. Tempel gitu dok? Tempel. Ditempel Ya, bener-bener. Tapi itu tempel. tempelnya di mana dok berarti? Ya bisa di bagian sini ataupun di punggung. Itu efektif dok? Efektif. Oh. Efektif, tapi tidak pada untuk yang tidak saya sarankan pada yang ingin menunda kehamilan awal ya, artinya belum pernah hamil, saya tidak sarankan. Karena nanti jadi tidak haid soalnya. Oh itu menyebabkan Ya, tidak haid tidak ya dok? haid karena tidak ada ovulasi, tidak ada penebalan dinding rahim sehingga berhenti haid. Itu Ya. berhenti haidnya itu 1 bulan atau gimana dok? Ya selama pakai Lah itu sekali 4 pakai? minggu sekali diganti. 4 minggu sekali diganti. Gitu. Ya, ganti. Oh, baru tahu dok. Ya praktis itu ya. Tapi Itu ya dijual bebas apa dok kalau itu sendiri? dulu yang namanya KB kan bisa, tapi setidaknya konsultasi. Cuma sekarang masih jarang ya. Iya. Cuma sekarang di marketplace mungkin sudah mulai banyak keluar. Mungkin ya dok. Mungkin sudah Tapi mulai kan banyak keluar. mungkin sedulur Margono juga Ya, masih asing nih Masih mendengar asing. KB yang namanya tadi KB koyo ya dok. koyo ya. Oke. Ternyata banyak ya dok KB itu. Ada ya. Iya. Gitu. Kalau berarti ini ya dok, pentingnya tadi pemeriksaan di awal ya dok. Berarti yang periksa nggak cuman ceweknya doang atau bisa sama cowoknya juga? Yang tadi saya sampaikan yang paling mudah adalah analisis sperma. Kalau kita bicara mengenai ibu atau perempuan, ya mulai dari awal pemeriksaan akan pasti kita ngobrol lah, tanya permasalahannya apa. Terus kalau dari pemeriksaan memang transvaginal USG. Nah setelah dari situ kita akan menelusuri yang lain. Kalau tidak ada masalah, kita biasanya akan menelusur di bagian saluran telurnya. Tersumbat enggak? Bengkak enggak? Walaupun kadang sebagian bisa terlihat dengan USG, tapi bagian dalamnya apakah tersumbat itu yang kadang kita tidak tahu dengan menggunakan USG. Jadi bisa menggunakan HSG. HSG itu ronsen. Jadi di ronsen dengan kita memasukkan kontras atau cairan ke dalam. Nah, cairan ini akan diikuti oleh ronsen itu. Apakah dia bisa tumpah sampai ke dalam? Kalau nggak bisa berarti kan tersumbat. Iya, Kalau betul. tersumbat tidak akan pernah ketemu nih Iya, antara sperma dengan sperma. sel telur. Dan ini memang sering sekali terjadi pada orang-orang yang sering keputihan berulang. Karena infeksi paling sering penyebabnya. Putihan berulang, nyeri panggul, kok saya tiba-tiba nyeri panggul gitu ya. Terus kemudian ya ini juga bisa ditularkan melalui infeksi dari suami. Sehingga dia ya infeksi. Suaminya ada infeksi saluran kencing atau infeksi kelamin gitu ya. Ternyata berhubungan, kumannya masuk semua, nyumbat di situ. Oh itu bisa jadi. Bisa jadi. Dan ini biasanya juga banyak sekali yang tidak bergejala. Oh gitu. Jadi nggak bisa tahu ya dok Ya, kalau misalnya istilahnya itu. tidak patognomonik lah, tidak pasti karena itu saja gitu ya. Oke. Tiba-tiba kok lama saya belum hamil. Oh ternyata dicek saluran telurnya nggak bolong atau tersumbat, ya otomatis nggak pernah ini gitu ya, nggak pernah ketemu gitu. Tapi yang namanya HSG ya itu memang angka keabsolutannya tuh paling tinggi itu sekitar 89 sampai 98%. Jadi ya masih ada itu bisa salah. Oh gitu dok. Ya, dan kalau yang pasti ya kita bisa melihat langsung dengan cara laparoskopi. Berarti ya tadi Ya. berarti dibutuhkan pemeriksaan lanjutan ya dok. Pemeriksaannya ini diagnosis dan operatif dia bisa dilihat langsung. Kadang-kadang memang kita temukan ada perbedaan. Sudah di HSG di sini berapa tahun lagi di HSG kok berbeda hasilnya. Pembacaan dari ekspertisnya juga berbeda. Ya saya akan konfirmasi dengan operasi laparoskopi. Oh untuk lebih lanjut ya dok ya. Jadi istilahnya kalau orang bilang diteropong. Iya. Ya kita teropong dalam, cairan kita masukkan lewat bawah, jadi kita melihat langsung, oh betul memang tersumbat. Oh ternyata tidak tersumbat. Berarti ada faktor lain yang perlu harus ditelusur. Gitu. Jadi faktornya banyak nih. Banyak ya dok Iya. ya. Gak cuma hanya tadi gaya hidup, Ya. terus gen, Ya. ada banyak lagi yang Banyak lagi. faktornya luar Nah, biasa. ini masih saya ingat ini Mbak Vicky. Nih, apa nih dok? Mengenai masalah yang tersumbat ini juga bisa terjadi pada teman-teman yang biasa melakukan pijat Pijat yang mungkin. perut. Oh gitu dok Kan itu. banyak tuh. Iya, Oh belum hamil dipijat ke. Ya, gitu. itu. Ternyata malah menimbulkan trauma karena terlalu kencang, terlalu kuat, dia luka di dalam, akhirnya lengket. Itu bisa terjadi. Oh gitu ya dok. Ya.
Lah, kalau misal nih, kalau biasanya nih ya dok, yang di sekitar saya nih ya dok, pijat, nggak hamil-hamil, coba deh urut aja cowok ceweknya. Itu juga di cowoknya juga berpengaruh nggak sih dok? Kalau kayak gitu? Ya tergantung yang diurut apa. Kalau misalkan testisnya diurut malah jadi torsio bisa terjadi, Iya sih ya. muntir. Ya kan banyak kasus seperti itu. Ya, jadi sampai saat ini untuk hal-hal yang sifatnya kesannya mungkin apa natural atau tradisional ya seperti pijat, ini memang kita tidak sarankan. Ya, untuk bagian perut terutama perut wanita tidak kita sarankan. Tapi kalau mau pijat capek, tangan kaki refleksi sih silakan. Berarti Tidak selain berpengaruh. perut lah ya dok? Ya, selain perut. Terus yang kedua, mungkin pernah dengar akupunktur. Iya. Ya, akupunktur ini penelitiannya sudah banyak. Dan dia sangat mempengaruhinya secara positif. Artinya bisa membantu kesuburan. Ya, karena aliran darah jadi lebih baik ya. Terus kemudian ya otomatis efektivitas dari apa yang kita berikan sampai ke target organnya tuh dapat. Sehingga akupunktur bisa dilakukan. Ini tidak kontra dengan kita. Tapi kalau yang pijat kita sih belum sarankan. Iya, karena resiko ya dok ya. Ya. Berarti kalau akupuntur yang disarankan ya dok, nggak apa-apa kalau misal mau akupuntur ya. Boleh. Ya, terus tradisional lainnya seringnya apa? Jamu. Iya betul dok, Ya. itu berpengaruh nggak sih dok? Kalau Ya, kayak gitu. sekarang kalau misalkan jamu ya yang berkaitan dengan kesuburan, ini yang sedang kami amati ini mengenai kunyit ya. Ya, kunyit itu ternyata memang ada, dia itu antiprostaglandinnya. Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang Banyak. ya bukan banyak sekali gitu, nah, artinya kan kalau diseduh ke ekstraknya kan tajam gitu lah, ibaratnya kualitasnya bagus. Kalau diminum di sekitar ovulasi, dia akan menggagalkan ovulasi. Ya. Berarti jadi nggak jadi ovulasi. oh gitu dok. Ya, jadi nggak jadi ovulasi. Tapi kalau dia diminum pada haid, dia akan relaksasi sekali dan membantu mengurangi rasa nyeri pada haid. Iya betul, makanya Ya. banyak yang Ya. cewek-cewek kalau lagi mens minum kunyit asem ya. Jadi kalau saya bisa sarankan, kalau diminum pada saat haid oke, tapi setelah itu berhentilah. Oh Biarkan gitu. sel telur ini bisa pecah dengan alami. Gitu. Karena kan banyak nih sekarang mulai jamu-jamu. Tapi pastikan ya itu bikin sendiri. Oh kalau yang instan itu dok? Nah, itu kita nggak tahu isinya. Iya sih benar ya Ya, dok. Berarti better ini ya dok. lebih baik seduh sendiri silakan. Seduh sendiri, bikin Ya. sendiri lah ya. Tapi kalau nggak minum itu lebih baik lagi. Oh, jadi boleh, tapi Ya. mungkin boleh, tapi diminumnya Di pas waktu lagi tertentu ya, mens pas haid gitu ya aja dok, pas silakan. head ya. Ya, silakan. Setelah itu jangan gitu Jangan. ya dok. Ya, saran saya itu. Ini memang malah banyak juga penelitian yang kunyit ini menghubungkan dengan endometriosis tadi. Oh yang tadi. Yang nyeri tadi. Nyeri haid. tadi, Ya. ha. Tapi kaitannya dengan nyeri ya, bukan dengan kesuburan. Nyerinya tadi ya dok. Itu. Seperti itu. Ya, jadi yang 3 ini ya kita perhatikan. Tapi yang jelas ini kan bagian dari jamu itu kan konsumsi. Kan betul. bagian dari apa yang kita konsumsi. Ya, yang lainnya juga makanannya harus sehat. Iya harus dijaga lah ya dok ya. Dijaga, jelas. Sekarang kan makan makanan instan kayak seblak kayak gitu tuh, aduh itu gimana dok tuh? Ya, sebenarnya kaitannya tadi yang saya sampaikan bahwa kasus PCOS ini mulai banyak ya. Karena memang gaya hidup, resistensi insulin. Kaitannya memang banyak dengan karbohidrat dan gula. Jadi mulailah untuk menjaga tidak banyak konsumsi karbohidrat dan gula. Ya. Jadi ya termasuk salah satunya seblak, sudah seblak ya kan. Kan tepung semua itu. Gula semua. Nanti kuahnya dikasih gula gitu ya, kasih kecap. Ya kan. Sedangkan kita tahu kecap isinya 10% kedelai, 90% gula. Ya, Iya ya dok, gula manis lagi. soalnya. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan karena gaya hidup kita ini sudah mulai berubah. Kemajuan dunia kuliner ini saya acungi jempol memang. Luar biasa ya dok. Kita kalau kita hadir di festival makanan tuh ya Banyak banget tuh dok istilahnya makanan. karbohidrat dan gula. Ya, sudah tahu arang seperti itu dimakan, diminum. Kopi jos. Iya. Iya kan? Iya bener sih dok. Ya. Bahkan malah sate malah kadang sering dilarang karena gosong. Iya ya. kan nggak boleh ya dok Iya, katanya. arangnya diminum. Iya ya dok. Kan itu kontra. Iya sebenarnya nggak. Iya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita pasti untuk generasi muda ya. Ya, apalagi sekarang ibu-ibu yang praktis tuh anak-anaknya makannya frozen semua. Frozen food bener. Karena cepat sekali.
untuk menyediakan cepat, tidak repot dan sebagainya, mudah. Ya itu sebaiknya memang harus diperhatikan. Ini concern kita nanti pada nutrisi. Oke, berarti harus lifestyle-nya tuh harus dijaga Betul, ya dok ya. betul. Dari pola makan, terus Ya. dari konsumsi apa aja nih Ya. yang kita makan, yang kita konsumsi harus benar-benar itu. Kalau minum-minuman juga Ya sama. Sama Kalau nggak? minuman terbaik ya minum air putih. Ya Gitu kan? ya. Itu terbaik. Kalau minuman kan isinya gula semua. iya sih dok. Ya, coba saja dilihat di ingredients-nya kalau minuman kemasan itu. Bahkan sekarang viral kan banyak di rumah sakit tuh anak-anak muda atau anak-anak yang cuci darah. Iya itu dok, Ya, benar. salah satunya kan karena pola minum kita dengan air gula seperti itu. Ya berarti banyak ini ya dok faktornya ya. Faktornya banyak. Ya, jadi memang boleh seperti misalkan mie instan nih, pasti banyak sekali menanyakan mie Banyak, instan Dok. boleh nggak? BP POM keluar tuh sehat, makanan sehat kan, nggak ada masalah. Memang itu aman untuk kesehatan, tapi bukan makanan sehat. Jadi jangan konsumsi untuk harian. Mungkin kalau misalnya konsumsi boleh, cuman jangan keseringan lah ya dok ya. Ya, batasannya berapa kan betul harus ada. Kalau nggak konsumsi itu lebih bagus. Iya. Iya. Itu pilihan sih dok, Betul. benar. Lah ini dok, apa namanya tadi kan tentang tadi banyak faktor ya dok ya. Kalau misalnya belum terjadi kehamilan. Tadi saya mau tanya dok, kalau misalnya antara orang yang kurus dan gemuk itu ini nggak sih dok? Apa berpengaruh nggak sih dok? Ya, itu Untuk yang masalah tadi saya cepat hamil sampaikan atau bahwa enggak? kalau kegemukan memang kaitannya dengan resistensi insulin, larinya ke PCOS, gangguan ovulasi. Tapi kalau misalkan kekurusan, kekurusannya karena apa? Ya pada kasus-kasus misalkan hipertiroid, jadi tiroidnya tinggi hormonnya, sehingga metabolismenya berlebihan, dia tampak kurus, makannya banyak tapi kurus. Iya itu dok. Ya ternyata sering keringetan dan sebagainya, sering tremor. Nah itu jangan-jangan memang tiroid itu berpengaruh terhadap kualitas sel telurnya sendiri, ya. Oh, gitu. Atau mungkin karena memang malnutrisi saja. Ya kita kembali kepada nutrisinya kita perbaiki. Jadi apakah konsumsi makro, mikro nutrisinya tercukupi? Ya kita pasti melakukan suatu edukasi. Ya, ya cara makan kita kembali kemana? Ya tadi saya bilang kita tuh masih terlalu banyak karbohidrat sama gula. Sudah kita makanan pokoknya nasi itu. Iya betul. Ya terus kemudian nanti lauknya mie, karbohidrat lagi. Iya. Ya kan? Kasih kerupuk. Ya kan? Ya, Ini udah. ada ayamnya, tapi ada tepungnya, ayam tepung. Double ya dok ya. Double gitu kan. Yang masih dikasih kecap. Jadi istrinya kan makronya kita terisi oleh karbohidrat saja dan itu dibutuhkan tubuh, tapi sebenarnya jumlahnya memang sedikit, tidak banyak. Ada batasnya ya. Nah, justru makro yang lain seperti proteinnya kita yang kurang. Makanya pemerintah kita juga sekarang concern juga pada stunting. Oh iya. Ya, Betul. termasuk gizi orang hamil kan seperti itu. Ya diperhatikan sih dok. Ya, gitu. Jadi ya kompleks lah. Oh iya dok, nih kalau misalnya nih mau program hamil, terus kan disarankan nggak sih dok untuk kayak konsumsi obat-obat gitu, obat-obat yang mempercepat kehamilan nih. Kadang kan ada yang ada yang beberapa ya, ada yang minum minuman seperti itu yang bukan dari dokter nih gitu. Itu disarankan nggak sih dok? Ya, kalau kita berbicara jualan ya terserah mereka mau jualannya. Saya kan juga bisa jualan gitu kan. Gitu. Tapi yang jelas gini, prinsipnya kalau saya melihat dari market yang seperti itu lebih banyak memang memberikan suplemen atau vitamin. Yang sebenarnya kalau kita dengan pola hidup sehat itu sebenarnya vitamin-vitamin itu bisa terpenuhi dengan makanan kita. Ya, cuma ya mungkin saat ini lebih percaya pada suplemen ataupun obat ya. Dan obat-obatan yang kita berikan itu berkaitan dengan permasalahan masing-masing. Ya, pendamping sebagai vitamin itu biasanya saya berikan pada orang-orang yang mungkin makannya tidak baik lah. Pasti saya tanya makannya apa seperti ini. Selama ini bagaimana, apa komposisinya seperti apa? Oh ternyata ini kurang. Ya terpaksa kita memberikan suplemen. Ya cuma otomatis memberikan suplemen kan itu biaya juga. Iya betul. Ya, kita kan pinginnya efektif tapi efisien. Ya, karena ya kita tahu bahwa program kehamilan ini kan tidak ada yang menanggung asuransi apapun. Iya sih dok. Betul. Ya, jadi kan kita perlu bicara, kita perlu menggali lah kira-kira
memang itu kita berikan itu seefektif mungkin gitu. Jadi silakan dikonsumsi boleh, selama itu memang tadi salah satunya kita ya kontrolnya dengan BPOM lah, ada BPOM-nya. Tapi rata-rata 90% itu isinya memang vitamin aja, suplemen saja. Oh, suplemen Yang aja ya, Dok. sebenarnya kita bisa dapat dari makanan. Ya, atas salam makanannya bergizi Ya, lah ya, bisa dibilang bergizi ya, Dok. Ya, mungkin digarisbawahi saat ini mungkin ya vitamin D. Vitamin D. Ya, vitamin D itu Termasuk apa aja sih, Dok? ya, kita itu orang Indonesia itu sangat kurang. Hampir semuanya itu kita kurang vitamin D. Mungkin 80-90%. Bahkan pada kasus-kasus PCOS yang ada penelitiannya, itu 84-86% itu kekurangan vitamin D. Dan itu relate sekali dengan kondisi kita di Indonesia. Ya, di Indonesia. Apalagi di masa sekarang ya, Dok ya. Ya, di Indonesia itu satu kemarin kita kena pandemi tuh. Vitamin D-nya kan sering kan dikasih pandemi COVID, kan pasti kasih obatnya vitamin D itu. Iya. Apalagi kita nggak keluar rumah. Karena kita tahu vitamin D paling banyak sumbernya dari matahari. Matahari ya, Dok. Ya, tidak dari makanan. Itu banyak ada, tapi banyaknya ya banyaknya makanan, bukan banyak yang sumber asli. Sedangkan kita, orang-orang kita itu takut hitam. Nah, itu bener, Dok. Gitu, kita takut hitam. Padahal orang-orang di luar sana ya kulitnya eksotis malah bagus kan gitu Iya, ya. malah mengidamkan dengan ya, kulit seperti itu. Jadi kita takut panas ini. Ya alhamdulillah dengan adanya pandemi ini olahraga lari, olahraga sepeda ini mulai FOMO nih ya. FOMO betul. Ya, mulai FOMO. Nah, ini lumayan nih. Ya. Cuma tinggal FOMO-nya gimana? Ya, dia misalkan terlalu pagi belum ada sinar ya percuma gitu Percuma ya, Dok ya. Tapi kalau misalkan sudah agak siang dikit, nah itu lumayan untuk vitamin D-nya. Harapannya bisa terpapar 60 menit 60 ya dalam sehari. Tapi ingat, di sinar matahari pun juga ada ultraviolet yang bisa menyebabkan penyakit lain. Oh gitu ya. Jangan lupa pakai sunscreen. Iya. Kan gitu. Nanti dokter kulit aja ya mungkin ya nanti yang Iya, ngomongin betul. masalah itu Itu ya. kalau misalnya tadi vitamin D, Dok, itu kira-kira ada waktu nggak sih, Dok? Jam berapa sampai jam berapa untuk mendapatkan vitamin D yang baik? Ini tuh beberapa penelitian itu ternyata mendapatkan yang berbeda ya, tapi prinsipnya itu ada yang menyatakan jam 8 sampai jam 10, ada yang menyatakan jam 10 sampai jam 1, ada yang menyatakan jam 8 sampai jam 1. Tapi kalau saya bisa menarik kesimpulan, prinsipnya memang kaitkan dengan metabolisme tubuh memang sih di pagi awal. Sekitar jam berapa itu, Ya, Dok? sekitar jam 7 jam 8. Sekitar itu Itu mungkin yang baik ya. optimal. Ya, walaupun tetap ada efeknya sampai jam 1 siang dari penelitiannya ini ya. Karena saya tanyakan ke beberapa pakar pun juga jawabannya selalu tidak ada yang ini karena penelitiannya banyak. Dan Macam-macam mereka ya. masing-masing dengan argumennya sendiri, dengan hasil yang juga sama-sama signifikan. Jadi prinsipnya kalau di kita paling tidak 60 menit dalam satu hari itu dari pagi sampai sore itu terpapar dengan sinar matahari. Gitu. Kalau misalnya nggak tercukupi, Dok, vitamin D-nya gimana, Dok? Ada cara lain mungkin? Ya suplemen. Suplemen ya, Dok? Iya, suplemen. Ya suplemen dari suplemen ataupun makanan ya. Contohnya nih, Dok, makanan apa yang mengandung vitamin D nih, Dok? Telur ya, Telur. paling mudah, murah meriah ya kan. Murah meriah, ramah. Gampang ya, di pasar tradisional ada, di minimarket juga ada. Iya. Yang Ramah di mudah. kantong lah ya, Dok? Ya itu, tinggal ngolahnya yang baik kan gitu. Jangan digoreng berarti ya, Dok? Digoreng boleh. Digoreng tapi kan, boleh? Ya tidak banyak minyak misalkan seperti itu ya. Oke. Ya, misalkan bikin mie instan kan juga nggak pakai minyak tuh, telurnya ceplokin aja di situ. Iya, tapi kan minyak mie instan, Dok. Iya, maksudnya airnya saja. Oh, pakai airnya air. saja. Oh, oke. Berarti jadinya telur rebus ya, Dok? Ya, telur rebus tapi cara goreng gitu ya. Ya, Oke. silakanlah itu kalau itu. Ya, Dok, ini kan biasanya nih kalau misalnya sebelum awal-awal menikah kan kadang ada yang mengkonsumsi susu juga nih, Dok. Itu bisa mempercepat juga nggak sih, Dok? Mempercepat kehamilan atau enggak, Dok? Ya, melihat dari komposisinya seperti tadi yang saya sampaikan, sama dengan suplemen-suplemen orang yang menyatakan ngeklaim ini mempercepat hamil, isinya juga vitamin. Tapi kalau saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi, Iya. sebaiknya sih nggak konsumsi. Karena kembali kepada isinya tepung dan gula. Berarti better jangan ya, Dok ya? Ya. Kalau susu. Ya, lebih baik cari yang lebih alami. Ya itu kembali pada bahasa pasar sih. Gitu. Silahkan aja kalau mau dikonsumsi boleh, aman. Tapi saya pribadi ya, ini bukan pendapat penelitian dan sebagainya. Ya better sih tidak mengkonsumsi, lebih yang organik aja lah. Oh, kayak makanan-makanan Ya, yang ya selain kayak gitulah ya, Dok, Ya, yang instan. dengan pengolahan standar lah,
Seperti Oke, itu. Dok mau tanya nih Dok, kalau misal tadi kan untuk mempercepat kehamilan nih Dok, kan ada waktu berhubungan yang baik nih yang dianjurkan itu sekitar pukul berapa ya Dok? Jam berapa nih? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara pada saat berhubungan, Mm-mm. itu kita kan berbicara mengenai ovulasi. Iya betul. Ya, ovulasi. Sedangkan dari berbagai penelitian yang saya baca, Mm-mm. itu hanya satu yang menyebutkan bahwa paling banyak terjadi di jam 3 pagi. Itu bener nggak Dok? Ya, tapi itu kan hanya segelintir penelitian, tidak semuanya. Prinsipnya ya berhubungan di masa subur atau masa ovulasi. Sedangkan sperma itu dia di dalam bisa bertahan maksimal sampai 72 jam. 72 Ya, jam. artinya dia belum ovulasi, tapi mungkin sebelum 3 hari dia berhubungan, itu aja masih bisa terjadi suatu kehamilan. Oh Tapi gitu perlu ya Dok? kita ingat bahwa yang bertahan sampai 72 jam itu sangat sedikit. Iya. Rata-rata ya di bawah 3 jam mati. Oh gitu ya Dok? Ya, rata-rata di bawah 3 jam mati. Sperma ya di dalamnya. Nah, jadi kalau saya merelasikan atau menghubungkan dia jam 3 pagi, mungkin ada betulnya. Karena satu, mungkin pasangan tersebut sudah istirahat. Iya nggak Jadi dia tidur dulu. betul. Istirahat. Yang dua, tidak diganggu. Ya. Sunyi ya Dok Ya, soalnya. sunyi ya. Kalau saya nanti bilang jam 9 pagi, nanti dari kantor pulang ya. Iya kan? Iya, itu lebih bahaya sih Dok. Ya, jadi itu saya kok mengkorelasikannya seperti itu. Jadi mungkin lebih nyaman memang dilakukan karena ada penelitiannya juga. Mungkin di dini hari itu lebih optimal. Gitu. Berarti tadi sekitar jam 3 ya Dok ya? Ya, jam 3 Sebelum sampai subuh lah ya Dok? Ya, boleh. Oke. Silakan. Oke, biar lebih tadi badannya juga sudah istirahat, nggak capek ya Dok. Terus waktunya juga kayak tenang karena ya. jam segitu kan ya masih sunyi ya Dok. Ya. Kakaknya pun juga masih tidur kan. Ya, kalau mau program anak kedua, ya kan. Ya kalau misalnya belum kan ya. Iya, bisa mengganggu. Betul. Oke, berarti banyak nih ya Dok faktor-faktor Ya. yang menyebabkan tadi ya sulit hamil kayak KB juga. Tapi KB nggak masalah ya Dok. Kalau Ya, misalnya selama dipakainya tepat ya. selama dipakainya tepat ya. Tapi ada yang ini ya, yang mitos di peredaran di masyarakat tuh, jangan KB, kamu loh belum punya anak udah KB, nanti punya anaknya sulit gitu loh Dok. Iya, plus minus ada benar ada salahnya. Yang tadi saya bilang KB-nya harus tepat. Bahkan untuk kasus-kasus endometriosis pun itu salah satu alternatifnya adalah pengobatannya dengan menggunakan pil KB. Oh gitu Dok. Ya, untuk menghindari rasa nyeri sebelum dia itu menikah. Karena kalau endometriosis kan memang keluhannya ada dua nih, nyeri sama ingin hamil. Nah, kalau dia memang belum nikah kan belum ingin hamil. Iya. Nah, kita paling mudah menggunakan pil KB secara kontinu. Walaupun itu nggak apa-apa Dok dikonsumsi sebelum menikah Ya, itu karena nggak kita kan apa-apa. menggunakannya tepat tadi. Iya, sesuai dengan Sesuai anjuran dengan dokter ya. anjurannya, sesuai dengan anjuran. Jadi terpantau juga. Dan tidak langsung nanti diminum ini sampai kapan sampai menikah. Nah, kita tetap ada berkala itu kontrol. Untuk memastikan dosisnya kita tepatkan atau kita ganti regimennya. Tapi yang jelas kembali kepada gaya hidup tetap kita harus benahi. Nggak kerasa ya Dok, udah banyak nih yang diperbincangkan nih ya Dok. Tapi tadi sebenarnya masih banyak nih yang perlu dikulik nih. Tadi kayak ada endometriosis, terus gangguan mens, terus ada PCOS dan lain sebagainya. Mungkin bisa next episode ya Dok ya. Siap. Oke. Bagi seluruh Margono yang ingin pembahasan tentang apa, bisa langsung komen di sosial medianya RS Margono nih. Oke, baik. Dokter Edi, sebelum kita akhiri obrolan pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh Margono Dok di rumah, monggo. Ya, nih bagi seluruh sedulur Margono ya. Jadi kita berbicara mengenai fertilitas ini ya sebagai pembahasan hari ini. Yang pertama itu perlu diketahui bahwa fertilitas itu masanya adalah 1 tahun apabila sedulur Margono sudah berhubungan secara rutin tapi juga belum terjadi suatu kehamilan. Jadi yang pertama itu pasti harus diperiksakan, ditelusuri apakah memang ada masalah. Tapi tidak hanya wanitanya ya, jadi prianya juga harus diperiksakan. Yang kedua, dari semua program kehamilan itu sangat dasar adalah berkaitan dengan lifestyle atau
pola hidup sehat. Jadi dengan pola hidup sehat sebenarnya itu merupakan suatu langkah dari keberhasilan program kehamilan itu sendiri. Yang ketiga, ya pengobatan ataupun usaha-usaha yang akan kita lakukan pasti berdasarkan dengan permasalahan masing-masing pasangan suami istri. Jadi untuk mengetahui itu segera untuk diperiksakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita kali ini, Mbak Vicky. Oke, baik sedulur Margono, tadi sudah bincang-bincang ya. Bagi sedulur Margono yang ingin konsultasi dan ketemu langsung dengan Dr. Edi, bisa datang ke RS Margono di polinya ya dok, hari Selasa ya dok ya. Iya. Untuk konsultasi lebih lanjut di hari Selasa ya, di jadwal polikliniknya Dr. Edi. Baik Dr. Edi, terima kasih untuk waktu dan ilmunya nih. Semoga menambah wawasan untuk sedulur Margono di rumah ya dok ya. Terima kasih Mbak Vicky, terima kasih semua para sedulur Margono di rumah. Ya tetap simak di podcast Mar. Ya. Oke, dok, kita sebelum mengakhiri obrolan kali ini, saya ada sedikit pantun nih dok. Minta tolong bantu cakepnya ya dok. Oh ya. Pergi berkunjung ke rumah Ani. Wah, cakep. Pulang-pulang membawa bingkisan. Cakep. Cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Akhir kata, saya Vicky dan Dr. Edi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.